Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1018, dimana selain Gomu Gomu no Mi, ini semua terhubung. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di chapter 1018 ini berjudul Jinbe melawan Wushu. Dan sesuai judul, hal yang paling menarik di chapter kali ini adalah pertempuran di antara mereka itu. Dan di sini secara singkatnya telah terjadi bagbuk di antara mereka itu ya. Aksi saling menyerang seperti Shigan Madara, Gyojin Karate, Tekai dan lainnya. Tapi di awal baku hantam kucing dan ikan ini sebenarnya Wushu dalam mode hybridnya benar-benar mendominasi pertarungan di situ, yang mana dirinya bisa melukai tangan Jinbe yang sudah dilapisi haki, bahkan sampai memaksa Jinbe untuk kewalahan. Namun di sini selain merusak tubuh Jinbe, Wushu berhasil juga membuat Jinbe marah dengan mengatakan kalau manusia ikan adalah sejarah perbudakan. Ya, di sini salahnya Wushu, di mana respon Jinbe ini yang mendengarnya benar-benar sangat-sangat marah. Bahkan di sini badannya Jinbe ini ya seakan-akan kebal dari serangan Wushu. Dan pada akhirnya Jinbe mengeluarkan teknik Oginya atau rahasia Gyojin Karate Onigawara Saiken. Boom, menghancurkan lantai 4 dan juga Wushu di sana. Dan yang jadi pertanyaan besar di sini atau di scene mereka itu ya, pertama, apakah Wushu benar-benar akan kalah di sini? Ya, jika dilihat dari konflik terakhir di antara mereka, serangan dari Wushu ini sudah tidak mempan kepada Jinbe. Padahal itu serangan terkuatnya. Jadi seharusnya Wushu udah kalah di sini. Namun bukan berarti Wushu akan mati. Tapi kematian Wushu ini benar-benar diharapkan oleh para CP0 yang ada di sana, karena menurut mereka Wushu ini layak untuk dimatikan. Kedua, apakah benar yang dikatakan Wushu kalau para manusia ikan adalah sejarah perbudakan? Ya, menurut Mimin ya, entah betul atau tidak, tapi di sini Jinbe benar-benar marah. Dan menurut Mimin juga, jika memang benar kalau sejarah manusia ikan ini adalah nyata, yaitu perbudakan, berarti dewa atau Sun God yang dimaksud oleh Wushu di sini jelas sekali ini bukan berada di era manusia ikan Fisher Tiger ataupun di eranya Jinbe. Ya, jauh lagi. Sebab kita tahu ya, di eranya Jinbe dan Arlong itu adalah era di mana manusia ikan benci terhadap manusia yang ada di permukaan. Ya, bisa dibilang era balas dendam lah, yang artinya sekali lagi ini kejadian sejarah yang terjadi bukan di eranya Jinbe. Maka dari itu dirinya bilang terhadap Wushu kalau tidak ada satu hal pun yang ia ketahui untuk diberitahukan kepada Wushu. Dan menurut Mimin, yang dikatakan Wushu di sini bukanlah soal berita hoax, tapi ini nyata kalau manusia ikan adalah sejarah perbudakan. Cuman Jinbe aja yang tersinggung di sini, sebab di kerajaan di Fishman Island ada peraturan manusia ikan dilarang memberikan darahnya kepada manusia yang ada di permukaan, yang artinya emang ada pembatasan sosial di antara mereka. Selain itu juga munculnya bajak laut seperti Arlong, Hodi yang secara nyatanya ingin menghancurkan manusia di permukaan, yang benar-benar menjelaskan manusia ikan pada dasarnya punya legenda tentang sejarah perbudakan itu yang memaksa mereka untuk balas dendam dan membenci manusia di permukaan. Mungkin kasus ini ya mirip dengan cerita yang ada di Skype atau di Pulau Langit, yang mana suku Sandora yang ada di situ dulu dijajah kan, dan generasi terbaru mereka harus balas dendam dan berusaha merebutnya. Apalagi jika kalian tahu ya, arti nama Nika itu dalam bahasa Yunani adalah Jaya. Ya, Pulau Jaya berarti kisah manusia ikan ini seperti yang dialami oleh rakyat Sandora di Skype.
mimpi atau di Pulau Langit. Yang bisa dibilang di sini Wusu tahu dan bukan berita hoax, dan ini ditegaskan kembali oleh para CP0 yang mengatakan kalau informasi yang dimiliki Wusu ini adalah informasi kuno. Jadi ya ini nyata kalau manusia ikan adalah sejarah perbudakan. Dan dengan begitu ini jadi terhubung semua dengan pesan Joy Boy di Poneglyph kalau dirinya minta maaf kepada manusia ikan, dan juga soal Noah yang dibuat untuk mengangkut para manusia ikan ke daratan. Mungkin konflik awalnya adalah tentang sejarah perbudakan ini. Tapi ada satu hal menarik lagi kalau ternyata manusia ikan adalah sejarah perbudakan, yaitu soal keluarga Van der Decken yang sejak berabad-abad tahun yang lalu mengincar Poseidon. Apakah kita sepemikiran di sini? Kalau ada masuk akalnya keluarga Van der Decken generasi pertama dan seterusnya lah yang memperbudak manusia ikan demi menemukan Poseidon untuk diamankannya. Dan jika kalian bertanya, emang siapa sih Van der Decken generasi pertama? Jika kalian lihat video ini, kalian tahulah siapa dia, dan sudah kita jelaskan secara detailnya kalau generasi pertama dari keluarga Van der Decken adalah Im Sama, pimpinan World Government. Dan kalian tahu ya, ini semua jadi masuk akal kalau ada hubungannya dengan World Government. Apalagi ternyata manusia-manusia bangke seperti Tenryubito punya akses ke situ. Dan parahnya lagi, satu-satunya kelompok yang memiliki budak ya cuman mereka-mereka ini, bukan? Jadi ini semua mulai masuk akal kalau Van der Decken generasi pertama adalah Im Sama yang mencoba Poseidon sejak berabad-abad tahun yang lalu. Iya kan? Terus pertanyaannya, Sun God ini siapa? Apakah dia musuh alami dari Im Sama? Ya entahlah untuk saat ini. Tapi dikatakan pula oleh Wusu kalau seorang dewa matahari Nika ini adalah seorang yang pada suatu saat nanti akan membebaskan para budak di Marijo. Mulai menarik nih. Entah ini sebuah julukan kepada seseorang yang nantinya membebaskan para budak atau yang lainnya ya, atau apa entah. Tapi nampaknya dahulu kala ada satu tokoh yang berhasil membebaskan para budak di Fishman Island, dan dia diberi julukan Dewa Matahari Nika. Apakah dia Joy Boy juga? Ya entahlah ya. Tapi mungkin Dewa Matahari ini ada hubungannya dengan kerajaan kuno, sebab senjata yang digunakannya di siluet itu ciri khasnya senjata-senjata yang ada di ukiran kota emas Sandora. Ya, pedang bermata dua, bukan katana. Yang berarti kemungkinan terbesarnya orang ini adalah orang dari kerajaan kuno alias musuhnya Im Sama. Dan apakah dia Joy Boy? Ya entahlah. Tapi inilah skenario gila yang terpikirkan oleh Mimin saat ini dari cerita itu. Ya begini, pertama-tamanya atau awal kisahnya ini terjadi setelah propaganda untuk menghancurkan kerajaan kuno, di mana kisahnya ada suatu keluarga Van der Decken alias Im Sama yang mencari Poseidon di Fishman Island untuk mengamankannya, sama seperti si Vinen yang ingin mengamankan Pluton di Water Seven waktu itu ya. Dan cara yang dipakai Im Sama atau Van der Decken family ini di Fishman Island dengan menjajahnya alias memperbudaknya, karena di dasar laut siapa yang tahu ya tindakan keji dari mereka itu. Namun sebagian manusia ikan ada yang dibawanya ke Marijo. Ya ini dibuktikan dengan Tenryubito yang memiliki DNA yang ingin memperbudak manusia ikan. Apalagi mereka bilang ini langka, berarti dahulu mereka memang pernah punya budak dari manusia ikan di Marijo. Sampai pada akhirnya datang Joy Boy di Fishman Island memberikan sisi terangnya alias menyelamatkan Fishman Island dari para World Government alias membebaskan para manusia ikan dari perbudakan. Dan para manusia ikan ini memberikan julukan kepada Joy Boy dengan sebutan Dewa Matahari Nika.
Dan asal kalian tahu, selain memiliki arti jaya dalam bahasa Yunani, Nika juga dalam bahasa Rusia memiliki arti kemenangan. Ya, kemenangan. Nah, berkaca dari itu, logika paling masuk akalnya pada saat itu ya, Joy Boy berhasil menyelamatkan manusia ikan dan diberikan julukan Nika atau kemenangan. Sebab manusia ikan ini ya sering memberikan pujian terhadap penyelamatnya itu. Dan tepat sekali itu terjadi juga waktu itu pada Luffy, yang mana manusia ikan memberikan julukan hero kepada Luffy. Masuk akal bukan? Dan di momen itu juga lah Joy Boy ingin menyelamatkan ras manusia ikan yang ada di Marijo yang dibudakkan. Namun ia gagal dan membuat Batu Poneglyph permintaan maaf karena tidak bisa menyelamatkan manusia ikan untuk ke daratan. Ya, ini mungkin kayak Jiraiya yang mati ya, dan dia meninggalkan pesan sebelum dia mati. Dan yang membuatnya semakin masuk akal, diketahui Wushu ini dilarang menyebutkan atau berbicara soal nikah di daerah itu. Jadi pada intinya menurut Mimin dan pasnya juga menurut kalian, Dewa Matahari Nikah ini adalah Joy Boy pada era tersebut. Dan pria yang ditunggu Roger ataupun Joy Boy, dialah Dewa Matahari Nikah yang baru yang nantinya akan membebaskan semua budak di Marijo. Yang artinya cepat atau lambatnya Luffy akan ke Marijo apapun itu yang terjadi. Dan ini cukup ironi ya, Wushu yang membenci Luffy ternyata selama di penjara dia berharap kepadanya. Sungguh-sungguh ironi. Dan kesimpulannya, pertama, keluarga Van der Decken adalah keluarga yang telah mencari Poseidon selama berabad-abad tahun. Dan kemungkinan terbesarnya selama itu dia pernah memperbudak manusia ikan pada waktunya, alias Im Sama. Kedua, Dewa Matahari Nikah ini adalah Joy Boy karena manusia ikan memberikan julukannya kepada dia akibat kemenangan, karena nikah sendiri memiliki arti kemenangan dalam bahasa Rusia. Dan seperti yang dikatakan Wushu, kalau Dewa Matahari Nikah ini akan membebaskan budak dari Tenryubito, yaitu Monkey D. Luffy, sang Joy Boy yang baru, atau Dewa Matahari Nikah yang baru. Ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya yang kemungkinan terbesarnya akan membahas baca komentar.